Selamat datang kembali. Hari ini nih kita mau coba bahas tuntas beberapa jebakan yang sering banget bikin orang kesandung pas lagi mau bagiin ide penting. Kita bakal pakai panduan dari buku resmi TED-nya Chris Anderson. Tujuannya ya biar kita semua, Anda juga, bisa ngenalin dan ngehindarin jebakan ini. Biar idenya lebih ngena gitu. Oke, siap ya? Kita mulai aja pembahasannya. Siap. Dan ini penting banget loh dikenali, soalnya komunikasi efektif itu kan bukan cuma soal apa yang diomongin ya, tapi juga gimana cara nyampeinnya, dan ya itu tadi, gimana caranya biar nggak jatuh ke lubang-lubang yang bisa bikin pesan kita jadi kurang greget. Oke, jebakan pertama nih, yang kayaknya paling sering kelihatan. Pembicara yang fokusnya ke diri sendiri banget. Pernah lihat nggak sih? Yang kayaknya tuh niatnya lebih pengen dapat sesuatu. Entah bookingan atau pujian, daripada bener-bener tulus mau ngasih ilmu atau gagasan. Gitu malah. Di buku ada contoh orang yang mulai ngomong, sebelum saya jadi living brand gitu kan, malah dicemooh. Ini kayaknya bukan cuma soal ego ya. Bisa jadi sih akarnya itu justru rasa nggak pede sama idenya sendiri, jadi ngerasa perlu jualan diri gitu. Ini jelas melanggar prinsip dasar berbagi ya, yang harusnya kan tulus. Ada juga tipe yang terlalu cinta panggung, sengaja diam nungguin tepuk tangan, atau masukin lelucon yang cuma dia doang yang ngerti. Nah ini ngerusak kepercayaan banget. Kayak kata Salman Khan, justru kalau kita fokus ke ide yang lebih gede dari diri kita, kredibilitas itu mengikut kok secara alami. Bener banget. Beda jauh ya sama ceritanya Ernesto Siroli soal kuda Nil itu. Humornya yang merendah gitu, tapi isinya dalam, malah bikin orang nyambung ya. Nah, selain fokus yang melenceng tadi, ada lagi nih jebakan lain yang kadang nggak disadari. Soal pesannya itu sendiri. Jebakan kedua, pesan yang nggak jelas atau kabur. Iya, ini sering banget kejadian. Biasanya karena nggak ada alur pemikiran atau through line-nya itu loh, benang merahnya gitu. Anggap aja kayak tulang punggung presentasi. Kalau nggak ada itu, ya idenya jadi mencar-mencar, nggak fokus. Chris Anderson ngasih contoh bagus tuh. Bandingin deh, saya mau cerita pengalaman ke Cape Town. Sama, perjalanan ke Cape Town ngajarin saya soal kapan percaya sama orang asing. Jelas yang kedua lebih nancep kan? Karena ada tujuannya gitu. Kalau cuma ngedaftar topik atau cerita pengalaman kayak baca CV ya, kurang gigit rasanya. Kalau nggak ada alur jelas, ya udah buyar aja gitu, nggak nempel. Makanya penting banget buat bisa ngerangkum inti pesannya, mungkin dalam maksimal 15 kata lah. Hindari juga tema-tema basi kayak pentingnya kerja keras doang tanpa ada sudut pandang baru. Struktur sederhananya Sir Ken Robinson bisa bantu sih. Apa masalahnya? Terus kenapa ini penting? Lalu gimana solusinya atau langkah selanjutnya? Gitu. Oke, jadi fokus sudah benar, pesan udah jelas. Nah, masih ada lagi nih jebakannya. Di cara penyampaiannya. Jebakan ketiga, penyampaian yang nggak nyambung, nggak ada koneksi. Ini biasanya gara-gara baca skrip kata per kata ya. Jadinya kaku banget gitu kedengerannya. Betul. Itu langsung bikin ada jarak gitu antara pembicara sama audiens. Atau ngapalin tapi kaku banget, itu juga bisa jatuh ke uncanny valley. Tahu kan? Perasaan ame pas lihat sesuatu yang mirip manusia tapi kok kaku gitu, malah serem. Fokusnya jadi ke nginget-nginget teks, bukan ke orang di depan kita. Sama juga kayak slide yang isinya teks semua, poin-poin doang. Kalau cuma dibacain ulang ya buat apa? Audiens juga bisa baca sendiri kan? Tapi, kadang kan ada topik teknis banget nih. Apa skrip itu selalu jelek, nggak membantu buat akurasi gitu? Pertanyaan bagus. Kuncinya bukan di skripnya doang sih, tapi gimana kita pakai skrip itu biar nggak kedengeran kayak lagi baca. Kontak mata, senyum yang tulus, nunjukin sedikit kerentanan. Tapi jangan oversharing juga ya. Kayak kata Brené Brown, itu yang bangun koneksi. Emang ada perdebatan sih, mending skrip lengkap kayak Pamela Mayer, atau poin-poin kunci aja kayak Salman Khan. Intinya, temuin gaya Anda, tapi pastiin tetap nyambung sama audiens. Latihan itu, kata Gina Burnett, bukan biar sempurna tanpa celah, tapi biar ketidaksempurnaan jadi bisa diterima. Biar kita tetap hadir gitu. Sip, sip. Jebakan terakhir nih, yang keempat, humor atau nada bicara yang gagal total. Di buku ada contoh cerita canggung soal mantan istri, aduh. Atau niruin aksen tapi malah aneh. Maksa banget gitu humornya. Nah, iya. Humor itu bisa jadi alat koneksi hebat loh kalau pas. Kata Sophie Scott, peneliti tawa, ketawa bareng itu bikin ikatan sosial. Tapi ya itu, kuncinya otentik.
Kalau emang dasarnya bukan orang yang humoris, ya jangan dipaksain lah. Seringkali nunjukin kerentanan yang pas atau sekedar pakai nada bicara yang natural, yang kayak ngobrol biasa aja, itu jauh lebih efektif. Cari suara asli Anda. Oke, jadi kita udah bahas 4 jebakan utama ya. Fokus yang salah arah, pesan yang buyar, cara penyampaian yang kaku, sama humor atau nada yang maksa. Terus, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya gini, menghindari jebakan-jebakan ini tuh lebih dari sekedar soal teknik presentasi loh. Ini soal gimana kita menghargai waktu dan perhatian audiens. Caranya, ya dengan ngasih hadiah yang tulus, ide berharga yang benar-benar kita peduliin, dibungkus rapi pakai struktur yang jelas, dan disampaikan secara otentik, dari hati ke hati. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungin sebentar. Dari 4 jebakan tadi, kira-kira mana ya yang paling sering atau paling mungkin ngejebak Anda? Dan gimana caranya biar di kesempatan berikutnya, pas mau bagiin ide, Anda bisa lebih siap buat ngehindarin jebakan itu. Biar hadiah ide Anda bisa sampai dengan utuh dan diterima dengan baik. Coba dipikirkan ya.